Shalom. Shalom. Shalom buat Shalom. Bapak yang ada di rumah, di Zoom maupun ada di sini. Terima kasih karena sampai dengan hari ini kita bisa berdiri di tempat ini karena kebesaran Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Saatnya kita memulai ibadah pada hari Minggu ini. Kita mau menyiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mengucapkan syukur. Kita mau mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak karena Engkau baik ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapak, biarlah Engkau bertahta berkarya atas pujian kami, atas penyembahan kami ya Tuhan, atas firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di antara kami ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus dan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Buat para jemaat yang ada di rumah maupun ada di sini ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau membacakan definisi Pentakosta. Silakan berdiri. Untuk Ibu Bapak di rumah boleh berdiri. Shalom, mari bersama kita deklarasikan definisi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saatnya kita menyiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin.
bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Baik beribadah di onsite maupun di rumah di live streaming. Dengan segenap hati, waktu kita menaikkan pujian, ada kebangunan rohani. Ada kebangkitan yang membebaskan. Ada pemulihan. Ada kesembuhan. Ada keimanan yang kita miliki. Ya Basyaki yang Masanda. Saya persilakan saudara untuk duduk. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Saya persilahkan multimedia. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya,
Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Di dalam kita menyembah Tuhan, Tuhan akan membawa kita untuk mengenal pribadinya. Pribadi yang penuh kuasa. Pribadi yang penuh ajaib. Mari saudaraku, kita akan menyembah Tuhan. Hinamaya mo shende, hinalabaya mo. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tiada Allah yang sepertimu. Ipaka koripa talabatanda. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru
bersorak. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Baik ada yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita bernyanyi dan bersorak. Angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Dengan apa kami balas segala perbuatan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Dia masih biasa, Allah yang selalu menuntun kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan buat puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu yang kami naikkan Tuhan dari hati kami yang paling dalam Tuhan yang mengasihi dan merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berkati setiap kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara lagi bagi kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami yang senantiasa menuntun kehidupan kami sehingga kami terus teguh dan kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Mohon izin saya buka masker ya, karena nanti saya cukup terganggu dengan ketika ada penghalang. Oke, 30 detik saya harus memanage waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya nanti jangan sampai kelewatan, saya lihat dulu waktu saya. Oke, saya bawakan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, saya bacakan buat kita semua. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa
dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, di sini ada satu perintah kepada kita, dikatakan di sini tetaplah teguh. Dan saya bawakan tema bagi kita, pribadi tangguh dalam Kristus. Di tengah-tengah keadaan saat ini tentu bukan hal mudah untuk menjalani setiap kehidupan kita, bahkan untuk mengucapkan syukur pun rasanya bukan hal yang gampang. Bahkan di dalam keadaan saat ini mungkin ada beberapa bagian yang saya katakan diuntungkan gitu ya. Tetapi dampak daripada pandemi ini itu lebih dominan kepada setiap kita. Contoh saya katakan bagian yang diuntungkan gitu ya. Kalau masker kan sekarang ini semua pakai masker ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan masker itu adalah sesuatu hal yang tidak sesuatu yang penting lah bahasa kasarnya. Mungkin hanya orang tertentu yang saja memakai masker seperti katakanlah yang kerja di perusahaan, orang kesehatan ketika melakukan sebuah tugas gitu ya. Tetapi saat ini masker itu menjadi suatu kebutuhan penting. Dimanapun kita dalam keadaan pun selalu diarahkan untuk harus pakai masker. Sehingga untuk produk atau katakanlah perusahaan atau yang produksi masker satu keuntungan. Tetapi bagi sebagian hal dampaknya itu sangat luar biasa. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa hidup adalah sebuah proses dan tidak ada yang instan kecuali masak Indomie ya. Itu pun kalau masak Indomie seringkali masih ditambahkan dengan bumbu-bumbu lain sehingga lebih enak untuk dinikmati. Namun di dalam kehidupan ini berjalan demi setapak demi setapak, itu disitulah letak keindahannya. Artinya dengan semua tantangan yang kita alami sebenarnya justru disitulah keindahan dalam sebuah kehidupan kita. Kalau semua berjalan lurus, semua berjalan dengan baik, itu bisa saya katakan tidak ada kesannya atau kurang kesannya. Tetapi ketika kita melalui sebuah masalah, tantangan demi tantangan, dan kita mengalami sebuah kemenangan, itu punya kesan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai sesuatu yang baru, harus berani mempertaruhkan apa yang kita punyai. Artinya sekali lagi bahwa di sini hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Dan segala tantangan itu, itulah membuat kita kuat, itulah membuat kita menjadi orang yang tangguh di dalam kehidupan ini. Jadi ketika Tuhan mengizinkan masalah tantangan dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan tidak peduli. Bahkan kalau kita selalu katakan, kita selalu berdoa bagaimana supaya COVID ini segera berlalu, bukan karena Tuhan tidak peduli. Tetapi Tuhan masih sampai saat ini, masih menginginkan kita untuk lebih kuat dan tetap berseru dan berharap kepadanya. Amin. Di ayat 57 di sini dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah di sini dikatakan ada, Paulus mengatakan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, kalau kita membaca kitab-kitab daripada apa yang ditulis oleh kitab yang ditulis oleh Paulus, apakah Paulus tidak mengalami masalah? Banyak sekali. Dia begitu banyak mengalami tantangan demi tantangan. Dia disiksa, dipenjara, bahkan untuk memperjuangkan kehidupannya, untuk memenuhi segala kebutuhannya, dia juga harus melakukan sebuah pekerjaan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dia membuat tenda gitu kan. Artinya apakah di sini ketika Paulus mengatakan bahwa mengucap syukur, ketika Paulus mengatakan sebuah bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan, apakah dia tidak mengalami masalah? Banyak sekali, bahkan lebih banyak daripada kita alami. Tetapi di sinilah letak kekuatan sehingga dia menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan itulah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tangguh, yang kita menjadi orang yang selalu bersyukur, dan disitulah letak kemenangan kita. Sesungguhnya dengan mengucap syukur maka kita akan mengalami kemenangan. Yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana saya mampu mengucap syukur jika beban hidup itu menumpuk, pikiran tak karuan dan tuntutan sudah ada di depan mata. Memang ketika kita berada dalam suatu hal yang masalah, ketika kita berada dalam suatu tantangan, tidak mudah untuk mengucapkan syukur. Tidak mudah untuk mengucapkan terima kasih Tuhan. Saya mengutip satu firman Tuhan di dalam Matius 5:46, saya kaitkan dengan firman Tuhan ini nanti ya. Dikatakan dalam Matius 5:46, apabila kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saya kalau kaitkan dengan firman Tuhan ini dikatakan seperti ini, jika kamu hanya mengucap syukur dalam keadaan tenang atau dalam keadaan baik,
apa bedamu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Tetapi justru perbedaan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah ketika kita mampu mengucap syukur, ketika kita mampu berterima kasih kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang tidak nyaman, sekalipun dalam keadaan tantangan yang sangat menjepit kita. Sekali lagi tidak mudah, tetapi disinilah justru perbedaan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga kitalah menjadi calon-calonlah orang yang tangguh di dalam Tuhan. Apa sih manfaat atau dampak daripada kalau kita mengucap syukur? Yang pertama, kalau kita mengucap syukur di dalam kehidupan kita sekalipun dalam keadaan kehidupan yang tidak nyaman adalah kita semakin mengerti bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan itu bukanlah Allah yang berdiam diri, tetapi Dia yang selalu menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Yesaya 59:1. Ini ayat yang sudah cukup populer ya. Yesaya 59:1 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan pendengarannya bukan kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Tetapi masalahnya apa? Seringkali kita gampang lemah. Seringkali kita gampang mundur. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman, kebetulan dia saya katakan yang pemilik ya kampus di mana saya juga ikut aktif ya, Untara Mekarsari di depan di Celeng sini. Dikatakan seperti ini, kalau satu kaki saya sudah celupkan, saya tidak akan menarik kaki saya itu. Saya akan nyemplung sekalian. Kenapa? Karena memang dia sering cerita, artinya setiap dia punya masalah dia selalu telepon saya. Bahkan kemarin saya telepon, "Drik, kamu lagi di mana?" "Di rumah, Pak." "Kenapa, Pak?" "Bisa ke kampus enggak?" "Saya di kampus." Sudah saya datang sana. Saya pikir mau ngomong sesuatu yang penting, ternyata cuma curhat gitu ya. Tantangan dialami ketika membuka sesuatu perguruan tinggi atau universitas. Sampai saya katakan gini, "Pak, namanya juga opening. Kalau dipisah, opening gitu ya. Otak itu akan mutar untuk mengolah segala sesuatunya." Dan namun satu hal yang saya lihat dari Bapak ini dan juga saya pelajari bahwa ketika dia melangkah seperti dikatakan, ketika kaki saya sudah celupkan, saya tidak akan menariknya, tetapi saya akan menyemplungkan diri sekalian dan saya tidak akan mundur sekalipun ada tantangan. Nah, kalau dia orang yang tidak saya katakan bukan orang yang mengenal Kristus, dia bisa berkata seperti itu, apalagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan ini sekali lagi jangan pernah kita gampang untuk mengeluh. Jangan pernah kita gampang untuk mundur. Karena apa? Setiap tantangan itu sekali lagi adalah untuk meneguhkan iman kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Tetapi justru di dalam tantangan itulah kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin datang berseru kepada Tuhan. Dan di situ kita akan melihat mujizat Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri. Nah, hal yang kedua, apa manfaat atau dampak daripada kalau kita mau mengucap syukur? Yang kedua dikatakan adalah kita menjadi pribadi yang positif dan optimis dalam berpikir. Seringkali kan kita gampang berpikir yang pesimis. Aduh, saya nggak kuat. Bapak sih gampang ngomong. Bapak sih nggak tahu masalahnya. Kamu sih saya tidak tahu gimana keadaan saya saat ini. Betul. Saya selalu ingat ya Pak Gembala selalu katakan bahwa kalau kita mengucapkan kata-kata yang optimis, itu akan membangkitkan semangat kita. Bahkan bukan hal yang baru, sering kita dengarkan dikatakan bahwa perkataan itu adalah sebuah doa. Ketika apa yang kita perkatakan itu menjadi sesuatu doa yang memenguatkan kita. Bahkan saya katakan gini, ketika kita ketemu dengan orang-orang, kita ngobrol sering gitu ya, dan dia menceritakan masalahnya, itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Bukan maksudnya penderitaan orang menjadi kekuatan bagi kita, tidak. Tetapi artinya dengan dia menceritakan masalahnya, kita akan menyadari ternyata apa yang kita alami belum seberapa dengan teman-teman kita. Jadi artinya adalah di sini bahwa kita harus belajar berpikir optimis. Kita harus selalu berpikir optimis dan positif di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Karena itu yang akan menguatkan kita. Yang ketiga, jika kita mengucap syukur, maka kita akan menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Orang yang dewasa di dalam iman itu akan terlihat dari cara sikapnya dia. Salah satu dalam perkataannya dia, ketika dia orang selalu mengucapkan kata-kata dengan selalu optimis dan selalu positif, itu berarti orang yang dewasa di dalam Tuhan.
Tetapi kalau tidak dewasa dalam Tuhan, dia akan selalu melihat kekurangan demi kekurangan. Dia akan selalu melihat kelemahan demi kelemahan. Dan dia akan selalu melihat bahwa dirinya tidak mampu dan tidak bisa. Tetapi kalau kita orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang yang memiliki kedewasaan iman kepada Tuhan, maka di dalam hal apapun kita selalu berpikir untuk positif. Kita akan selalu menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan, menjadi ahli waris Tuhan kita. Hal yang keempat, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, adalah kita menjadi pribadi yang dewasa dalam perkataan atau ucapan yang memberkati. Sekali lagi bahwa kata-kata itu akan menguatkan kita. Ketika kita mengucapkan satu kata, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita mengatakan kita tidak mampu, maka sudah pasti kita tidak mampu. Tetapi ketika kita mengatakan saya mampu, pasti kita akan berjuang, akan mencari langkah. Sama dengan halnya saat ini, dalam kondisi-kondisi saat ini. Saya katakan bahwa kita memang harus waspada di dalam keadaan pandemi saat ini. Tetapi jangan sampai berlebihan kekhawatiran. Istri saya mungkin karena dia orang kesehatan gitu ya, selalu bertemu dengan apalagi ketika lagi tingginya yang kena dampak daripada COVID ini, kekhawatirannya cukup tinggi gitu ya. Setiap saya keluar pasti ditanya, jangan lupa lagi di mana sama siapa, pakai masker enggak? Terkadang saya foto gitu ya, ketika saya buka masker langsung dibilang, pakai maskernya Papa. Kekhawatirannya cukup tinggi gitu ya. Sampai waktu itu saya larang dia nonton TV. Kenapa? Setiap nonton TV yang dilihat apa dampak daripada pandemi. Dan kemarin saya ngobrol-ngobrol juga sama bang saya, dibilang gini, kemarin itu di satu tempat itu, dalam satu hari itu 50 orang meninggal karena COVID. Di mana abang lihat? Tiap hari dari sini, kebetulan pinggir jalan rumahnya, tiap hari dari sini lewat itu ambulan. Dan di TPU itu sebentar-sebentar itu ada penguburan. Saya bilang, bang, tanpa COVID ini pun itu namanya pemakaman pasti setiap hari juga ada di sana. Tetapi artinya saya tidak mengatakan bahwa tidak ada COVID, tapi jangan berlebihan. Mungkin dari sekian banyak yang meninggal itu hanya beberapa persen yang COVID. Bahkan saya katakan juga, memang kalau kita melihat dari apa yang dikatakan dari sisi kesehatan, kalau dia sudah memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik, itu lebih cepat kena COVID tersebut dan dampaknya cukup tragis gitu ya. Tetapi artinya sekali lagi saya mau katakan saya tidak percaya dengan COVID. Tetapi artinya jangan kita berlebihan. Kalau kita selalu berpikir atau berkata dengan yang tepat, kita selalu berkata dengan positif, itu akan menjadi sebuah kekuatan. Makanya apa? Karena kekuatan pikiran kita itulah yang membuat imun kita naik apa turun. Bahkan kemarin ini Amon gitu ya, mungkin dia nonton juga ya. Dia belakangnya agak lama itu asam uratnya lama sembuh gitu ya. Istri saya bilang gini, kayaknya Tuhan Amang Bau, kalau orang Batak panggil Amang Bau ya. Amang Bau itu kayaknya karena pikiran itu. Jadi bukan karena cuman kopinya doang, bukan karena cuman asam uratnya doang gitu ya. Dan saya kemarin juga seperti itu. Kemarin itu saya pikir ini kepala saya kenapa gitu ya. Kok suka padahal saya, kalau kita kadang jujur gitu ya, kadang kita nggak mengakui apa yang kita pikirkan gitu ya. Saya berpikir nggak ada masalah, nggak ada saya pikirkan gitu ya. Tapi ternyata setelah satu kejadian yang lain lagi, saya baru menyadari ternyata yang pikiran itu yang buat kepala saya jadi panas gitu ya. Nah artinya bahwa apa yang kita pikirkan itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa kalau kita mengucap syukur, maka kita akan menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa kalau kita menjadi orang yang pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, kita juga akan terlihat dalam cara perkataan dan pembicaraan kita. Perkataan kita itu jelas menjadi salah satu ciri apakah kita orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan kembali lagi, kalau kita orang dewasa dalam Tuhan, kita akan belajar mengucap syukur. Amin. Nah di ayat 58 dikatakan di sini, 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini satu pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan karena itu saudara-saudaraku jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan pernah
sia-sia. Artinya di sini Paulus mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini bagaimana kita supaya tetap kuat dan tangguh adalah kalau kita terus aktif di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap kuat dan tangguh di dalam Tuhan adalah yang pertama dikatakan giat dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita mengatakan saya bukan orang aktif dalam pelayanan, saya bukan gembala, saya bukan pengerja, saya bukan aktivis. Apakah saya tidak termasuk orang yang tangguh dalam Tuhan? Tetapi di sini dikatakan adalah giat dalam pekerjaan Tuhan, bukan selalu dalam arti ada di mimbar ini. Ketika kita orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita selalu memperkatakan firman Tuhan, ketika kita selalu membangun iman kita di dalam Tuhan, itu merupakan adalah bagian daripada kita tetap ada di dalam Tuhan. Nah, ini menjadi satu kiat bagi kita bagaimana kita supaya kuat di dalam Tuhan, yaitu bagaimana dikatakan di sini, yaitu adalah giat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, seperti saya katakan tadi, kalau kita mengatakan, waduh Bapak sih bisa ngomong seperti itu. Tetapi kembali kepada kita, sejauh mana kita untuk mau mengalahkan segala kekhawatiran kita, untuk mau kita mengalahkan segala ketakutan kita, untuk mau mengalahkan segala intervensi daripada si iblis. Supaya apa? Supaya kita tetap maju di dalam Tuhan, amin. Di dalam menghadapi situasi-situasi ini, hanya bagaimana kita membangun iman kita kepada Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi pada saat ini, kembali kepada kita bagaimana kita untuk menjaga hubungan kita kepada Tuhan supaya kita tetap kuat dan tangguh di dalam menghadap situasi-situasi saat ini. Saya sedikit kesaksian di sini ya, masih ada waktunya. Saya kemarin itu bisa saya katakan saya melanjutkan pendidikan adalah dengan modal nekat. Memang dari 1, 2, 3 selalu modal nekat. Tetapi saya melihat di situ, ketika saya nekat itu di situ justru Tuhan membuka jalan. Ya. Nah kemarin itu saya berpikir, karena memang sebelumnya gini ya, saya sudah merancang kalau nanti saya kendala dalam keuangan saya gini. Ternyata semua itu bablas, tidak bisa. Sampai saya telepon ke orang tua saya bilang, Mam, saya suruh maaf sebetulnya. Saya mau nanya, kami ada warisan gak sih? Saya bilang. Kalau bisa, kalau memang Tuhan, Mama ada warisan bagi saya, boleh gak itu dijual? Buat apa? Supaya saya bisa menutup yang kuliah saya bilang. Ya itu bisa-bisa saja gitu kan. Tapi saya coba ngobrol sama kakak saya, abang pertama saya. Tapi dia nggak setuju gitu ya. Tapi saya berpikir, udah gimana ini? Saya mau gadaikan rumah juga masih dalam posisi kredit gitu ya. Tetapi Tuhan luar biasa. Waktu itu padahal saya nggak pernah cerita gitu ya. Salah satu teman saya ini, ibu itu memanggil dia, Pak, gimana S3 sudah selesai belum? Iya Bu, kita masih kendala dalam keuangan. Saya sama Pak Wandri gitu ya. Kebetulan kami dari sebelumnya sama-sama ngajar dan barang juga masuk dan masuknya pun dengan modal nekat, hanya kasih tanda jadi supaya keluar NIM-nya gitu ya. Sampai setelah itu bolak-balik di SMS, tolong pembayaran gitu ya. Akhirnya Bapak ini bilang gini, coba tanya Pak Wandrinya, tapi saya coba pastikan Pak Wandrinya, dia kira-kira bisa nggak dijamin katanya. Artinya untuk mengembangkan kampus ini, untuk membantu kita di sini untuk mengembangkan kampus ini. Akhirnya teman saya ini bilang, saya bisa jaminin Pak. Sampai dia bilang gini, Pak Wandri, tolong jaga kepercayaan saya menjamini kamu. Dan puji Tuhan, coba tanya ke kampus, berapa pembayaran? Sekian, kalian berdua, berarti kali 2, langsung dibayar lunas. Itu seperti saya katakan tadi, yang tadinya kepala saya suka pening gitu ya. Setelah itu ternyata aman, dan saya berpikir ternyata memang semua karena pikiran. Ketika kita memikirkan suatu masalah tanpa kita sadari, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi cara kesehatan kita. Sehingga inilah makanya ketika di sini saya katakan bukan tidak bersyukur, tetapi artinya saya tetap belajar bahwa di dalam setiap tantangan ini Tuhan akan menyatakan kuasanya kalau kita tetap tangguh, tetap kuat, tetap berjalan dan tidak mundur selangkah pun. Dan disitulah Tuhan akan nyatakan kuasanya. Karena apa? Mujizat itu terjadi bagi orang-orang yang menganggap itu mustahil. Karena apa? Karena kita punya Tuhan ahli ketidakmustahilan. Kalau Tuhan kita merupakan Allah yang tidak mustahil. Dikatakan juga firman Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Namun ini semuanya adalah bagaimana kita untuk menjaga kehidupan kita. Bagaimana kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap terus berharap kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan rasanya itu tidak ada jalan. Kalau kita mundur, kita tidak akan mengalami mujizat itu. Tetapi ketika kita maju terus, kalau orang bilang pantang mundur gitu ya, maka di situ juga akan menyatakan, wow ini luar biasa gitu kan. Nah hal yang kedua,
Bagaimana di sini dikatakan supaya kita tetap kuat dan tidak goyah di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah tidak menjauhi persekutuan atau ibadah. Kita baca di dalam kitab Ibrani 10 ayat 15. Ibrani 10 ayat 25, demikian firman Tuhan di sini katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini satu hal yang menjadi dikatakan bagaimana kita supaya tetap kuat dan tangguh di dalam menghadapi setiap kondisi situasi yang tidak mengenakan bagi kita, yang tidak berpihak kepada kita, sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Dikatakanlah jangan pernah meninggalkan persekutuan. Karena apa? Kalau kita datang dalam persekutuan, di situ kita akan mendapatkan suatu pencerahan, di situ akan kita mendapatkan suatu inspirasi, di situ kita akan mendapatkan sebuah motivasi dan menguatkan kehidupan kita. Contoh ketika kita datang di sini, kita WL singer gitu ya, pemain musik membawa kita masuk dalam diri Tuhan. Itu akan membangkitkan iman kita. Itu akan membuat kita menyadari betapa Tuhan itu begitu sayang kepada kita. Lagu-lagu itu ketika kita renungkan, kita menyanyikan sambil merenungkan, itu akan menginspirasi hati kita bahwa kita akan menyadari Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan di dalam disitulah maka iman kita akan dikuatkan, maka kesehatan kita pun akan dipulihkan. Karena apa? Sekali lagi, penyakit itu banyak munculnya dari pikiran. Persekutuan dan kedua, ketika kita juga sudah datang di dalam ibadah, sudah pasti kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Coba kalau kita tidak sudahlah, saya juga udah berdoa, saya sudah ibadah, tetapi kenyataannya seperti ini juga. Saya tidak mendapatkan pekerjaan, usaha saya begitu-begitu saja. Maka kita akan semakin hari semakin down. Semakin hari kita akan semakin lemah. Tetapi ketika kita datang beribadah, walaupun dalam tanda saya katakan, kita sedikit memaksakan diri. Kita berusaha untuk memaksakan diri dengan kelemahan badan kita, dengan kelemahan hati kita, dengan kelemahan yang kita membuat kita rasanya tidak mampu untuk melangkah, untuk mengikuti ibadah. Tetapi ketika kita memaksakan diri untuk masuk dalam persekutuan dengan ibadah, maka di situ kita akan mendapatkan sebuah kekuatan daripada Tuhan. Amin. Dan inilah yang menjadi suatu hal yang perlu kita sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Mari kita tetap mengikuti setiap ibadah kita, baik itu hari Minggu maupun ibadah-ibadah lainnya. Karena apa? Disitulah kita akan dikuatkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam keadaan apapun, kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Allah yang senantiasa ada di pihak kami Bapa. Kalau Tuhan adalah Allah yang kami percaya sebagai Allah merupakan ahli kemustahilan. Dan kami percaya Tuhan sebagaimana janji-Mu bagi kami, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu terus Tuhan akan meneguhkan setiap iman kami di dalam Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Tapi firman-Mu, Roh-Mu Tuhan senantiasa akan terus mengingatkan setiap kami akan setiap kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur dalam berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Wandri Lubantoruan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dahsyat. Yaitu kiranya bila ada tantangan justru bagi setiap anak Tuhan itu meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan pasti akan bertindak menolong kita tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan Pak Wandri, berkati juga kehidupan keluarganya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan info dari gereja kita. Saya persilahkan multimedia untuk menampilkannya.
Hati kami limpah dengan syukur sebab Engkau sungguh baik dan teramat baik Bapa. Kami ada sampai hari ini Tuhan, minggu yang kedua di bulan yang ke-9 di tahun integritas. Kami bersyukur kami boleh merasakan hadirat Tuhan sepanjang kami beribadah Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Bapa yang baik. Kami diberkati Tuhan dengan hadirat-Mu, kami diberkati dengan firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, selalu mengucap syukur dan tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Memberkatilah hamba Pak Wandri, memberkati dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya, apa yang dikerjakan tangannya. Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih untuk gembala pembina kami yang kami kasihi, orang-orang kudus-Mu Tuhan, pemimpin rohani kami, Pak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Hermin, Pak Billy, Ibu Milka, Brandon Jenis, keluarga besarnya Tuhan, dan keempat wakil gembala yang menopang hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka, pakai dengan luar biasa. Dan juga gembala CK di mana kami ada Tuhan, Pendeta Dr. Timothy Sardono, Ibu Indrawati Kabul dan kedua anaknya Tuhan, Joseph dan Joen. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan, pakai dengan luar biasa Bapa yang baik. Berikan terus kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Juga buat seluruh wakil-wakil CK5, khususnya gembala tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Antonius Tony, Ibu Nia, terima kasih untuk kedua anak hamba-Mu, Koko Yeskil, Winston. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan, Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menjadi gembala buat kami Tuhan Yesus. Hati Bapa, hati gembala, terus Tuhan taruhkan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kemanapun melangkah, terus Tuhan jaga sertai, sehat panjang umur, dan semua yang dikerjakan tangan hamba-Mu, Tuhan buat semuanya berhasil Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Memberkatilah bangsa ini Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau COVID-19 sudah semakin hari semakin menurun, semakin melandai Tuhan. Dan kami perkatakan sekali lagi Tuhan, biarlah COVID-19 dari bangsa kami hilang lenyap dalam nama Tuhan Yesus, berhenti dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga semuanya normal kembali Tuhan. Pemerintahannya normal kembali, ekonominya normal kembali Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemutusan mata rantai COVID-19 di bangsa kami terputus dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia dibangkitkan kembali Tuhan. Terima kasih untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada, dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Bahkan aparat keamanan di bangsa kami, Tuhan berikan mereka roh yang takut akan Engkau. Juga Tuhan untuk setiap mereka yang ada Tuhan di garda terdepan penanganan COVID-19, para dokter, tenaga medis, suster Tuhan, perawat, semua Tuhan jaga lindungi Tuhan. Bahkan program vaksinasi semuanya berjalan lancar Tuhan, sehingga Tuhan 100% Tuhan penduduk bangsa kami boleh mengalami vaksinasi Tuhan, sehingga semuanya sehat kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap pasien-pasien yang masih terpapar yang saat ini masih di rumah sakit Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan mereka semua Bapa yang baik. Sehingga Tuhan setiap kutuk roh kematian kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih buat setiap kami yang telah melayani Tuhan di tempat ini, para worship leaders, para singers, pemain musik, multimedia, sound system, bahkan Tuhan yang selalu setia Tuhan Yesus mengupload ini sampai ke YouTube, ke Zoom ya Tuhan. Semua Tuhan jeripaya mereka, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakannya. Mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan untuk setiap umat jemaat-Mu Tuhan yang hari ini hadir Tuhan di tempat ini, di gereja ini secara onsite, bahkan yang mengikuti lewat Zoom dan juga Tuhan lewat YouTube ya Tuhan. Setiap umat jemaat Tuhan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Dan kami percaya Tuhan berkat Allah yang melimpah atas kami semua tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap umat jemaat yang setia memberikan persembahan, baik itu perpuluhan, korban syukur, persembahan diakonia Tuhan, persembahan kul apapun Tuhan. Kami percaya setiap jeripaya mereka, setiap taburan mereka, Tuhan pasti memperhitungkan semuanya Bapa yang baik.
Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagai Engkau menyertai kami ke tempat ini, Engkau juga menyertai kami sampai tiba tempat kami masing-masing Tuhan. Dan setiap kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ibadah kami hari ini ibadah yang mengandung janji, baik hidup untuk masa kini dan hidup yang akan datang. Tak satu pun di antara kami yang Tuhan lewatkan. Kami semua diberkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami akan terima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Haleluya. dan pandanganmu kepada Tuhan. Kiranya perlindungan Mazmur 91 akan terus menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Doa Yabes digenapkan dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga apapun yang Tuhan percayakan dikelola, dikerjakan, dilayani, dibuatnya selalu berhasil dalam kehidupan kita. Sebab itu terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang daripada Allah Bapa di sorga dalam anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan berkat sempurna Roh Kudus menyertai, memberkati, mengurapi, menyembuhkan, memulihkan kita semua mulai saat hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, ibadah kita sudah selesai dan kita akan bertemu kembali di minggu depan. Terpujilah namamu Tuhan.